Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A. Kali ini saya ada informasi sangat menarik tentunya untuk pemirsa semua, di mana pengamat politik Muhammad Qadari itu kembali mengeluarkan pernyataan kontroversialnya mengenai penyebab kalahnya paslon Capres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP di Pilpres 2024 kali ini. Menurut Qadari, biang keladi kekalahan paslon 03 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto sendiri. Memang Hasto itu terlalu songong ya dan bahkan selalu merendahkan siapapun saja yang menjadi lawan politiknya. Nah, sifat aroganlah yang membuat Hasto terkubur dalam Pilpres kali ini. Nah, kemarin Hasto katakan Pak Jokowi itu membakar rumah PDIP. Tapi kalau menurut Bang Kodari, yang membakar rumah PDIP dengan segala hormat, ya Hasto itu sendirilah. Nah, seorang Kristianto kata Kodari, kini analisanya dan pernyataannya itu sudah tidak lagi berpijak kepada fakta dan data. Dan juga memang Hasto ini tidak henti-hentinya mencaci Jokowi, merendahkan Gibran, ngatain Gibran tidak layak memimpin negara Republik ini, masih belum dewasa lah dan lain sebagainya. Dan terbaru juga banyak statement-statement daripada Hasto Kristianto yang sering menyinggung dan menyindir Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan di sini saya ada video terkait Bang Kodari yang menyatakan sikap terkait dengan kekesalannya terhadap Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama ya. Ini sangat seru sekali perbincangan di Total Politik tentunya di akun YouTube. Bahkan bukan tersiksa lagi, menurut saya sih terkubur ya. Jadi Mas Hasto ini di pemilu 2024 ini petir langsung. Sudah petir. bisa nggak petirnya masuk ke dalam petir ini? Kalau nggak bisa tolong tambahin sebagai efek suara. Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam Pilpres kali ini karena ya kan begini, beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan divide. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019-2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil Pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari
dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya. Untuk apa? Untuk bukan paslon. pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Gitu. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Nah, kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang, kan? Lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang, kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Saya ada lihat jok juga itu hari ini. Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelangnya MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto. Seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik, gitu kan? Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Gitu. Terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena hilaf, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur, ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Sementara Gibran yang dia bilang sebagai supir truk gerbang tol utama itu justru kan sukses, menang dengan telak gitu. Melesat. Samsul bukan asam sulfat, tetapi semakin sulit disusul. Samsul Gitu. semakin sulit disusul. Bicara soal mobil nabrak, sebetulnya saya melihat analogi yang lain dari Pilpres 2024 ini, yaitu rally Paris-Dakar. Itu kan itu kan rally terhebat di dunia tuh sebetulnya. Ada satu lagi yang hebat juga sih. Rally Camel ya, udah jarang sih sekarang kedengaran. Itu menempuh rute di tengah hutan itu. Terkenal waktu kalau nggak salah di Kalimantan salah satu. Padahal onta nggak ada yang di Kalimantan, nggak ada yang di hutan. Iya. Onta tuh di padang pasir kan. Kayaknya Camel itu sponsornya. Rokok Camel kan Marlboro. Rokok jadul lah, zaman dulu lah. Nah, Paris-Dakar kan yang masih berlangsung sampai hari ini itu kan disebut sebagai rally yang paling menantang di dunia. Satu karena jaraknya yang begitu jauh. Yang kedua karena tantangan di lapangannya yang begitu hebat gitu, padang pasir. Paten nih Mr. Q kan, sepak bola, catur, oke. Nah, sekarang rally juga. Kita tunggu habis ini kriket ya. Kalau kriket terus terang angkat tangan. Ya lompat galah ya kan. American football kan. Jadi Pilpres itu seperti rally Dakar karena dia panjang ya, kemudian pertarungannya juga luar biasa dahsyat ya, dan saya melihat Mas Hasto ini seperti supir yang tidak mampu membaca peta, gitu. Jadi sebetulnya ini harus dipertanyakan lisensi Mas Hasto ini untuk mengemudikan mobil dalam rally Paris-Dakar ini dalam pemilu 2024 harus dipertanyakan. Betul. Bukannya lisensinya sudah ditambah oleh beliau dengan kemampuan akademik yang terverifikasi menjadi saya nggak ngomong ini ya, saya nggak ngomong sertifikat ya atau ijazah, saya ngomong realita dan fakta, terutama dikaitkan dengan hasil. Gitu loh. Hasilnya ini kan babak belur ya, PDI suaranya turun, kemudian Mas Ganjarnya juga kalah gitu dengan sangat telak. Dan kalau kita kembalikan kepada analogi rally, sebetulnya dalam rally ini Mas Hasto itu targetnya itu Paris-Dakar, tapi nyasarnya ke Kairo. Nah, kalau udah nyasar ke Kairo, boro-boro menang kan? Nyampenya aja salah gitu loh. Di mana ceritanya dia bisa juara? Gitu loh. Untuk menggambarkan agak lagi nih. Siksa pemilu.
Saya rasa cukup ya terkait dengan tanggapan Bang Kodari menyikapi kinerja dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ternyata bukan cuma hanya ada siksa kubur, tapi juga ada siksa pilpres untuk kubu PDIP hari ini. Ya seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan salam demokrasi.